ini di bawah bantal ya, susah banget. Tarik gitu. Ya, pas gue liat ke bawah, itu bantal udah nggak ada, kosong. Nah di kamarnya itu Ada pocong. ada pocong yang gendong Anaknya masih bayi itu. Kalau misalkan si Mbah Kuntinya itu lagi ini nih. Lagi. Wah, gila. Anjing, lagi gini. Ih. Teman-temanku, kekasih Tuhan. Bagi kalian semua murid-murid Kristus, dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Minggu malam ini, Minggu siang ini kita dakwah. Ini acara rohani, bro. Oke, Acara rohani. oke, acara rohani. Aku akan membimbing kamu ke jalan Kristus ya. Enggak lah, karena ini adalah acara horor paling fenomenal di internet pada saat ini, yaitu Mah Aku Takut. Hanya ada channelnya Studio Kecil TV, teman-teman dong Studio Kecil TV dong, keren banget nih. Teman-teman, back to your favorite horror podcast, dan kembali lagi bersama gue Diku sebagai Mbah Dukang di episode kali ini. Gue kedatangan orang random banget guys, sumpah gue nggak bohong. Gue nggak kenal dia siapa, dia teman gue sih, jadi dia temen gue, terus dia datang ke kantor, ke studio kecil, ngobrol-ngobrol, abis itu apa deh? Podcast anjing. Intinya awal kita belum kenal ya? Awalnya kita belum kenal, ceritanya gitu toh. Kedatangan Vito dong. Apa kabar Vito? Ya, baik. Baik Vito. Baik. Vito udah suka nonton ini konten-konten Mah Aku Takut di Studio Kecil TV? Sering ya? Sering. Ya nggak tahu ya. Baru kali ini sih. Baru kali ini ya. Nonton sekaligus langsung mendengarkan ya toh ya. Jadi toh Mah Aku Takut ini adalah konten horornya Studio Kecil nih di channel YouTube-nya Studio Kecil TV, di mana kita itu sharing cerita horor yang dialami gitu toh. Tapi lu sendiri tuh asli mana sih? Gue asli Ciledug, lahir besar Ciledug. Lahir gue di Jakarta sih. Lahir Jakarta, besar di Ciledug. Besar di gitu Ciledug. ya. Nah terus Ciledug Pride. Ciledug Pride toh Ciledug dong. Pride. Yoi. Nah tapi kalau untuk kisah horor ini apa yang akan lu ceritakan Kak? Apakah ini berkaitan dengan rumah lu di Ciledug atau apa? Ada sih, ada beberapa yang gue dulu kecil itu dari yang rumah di Ciledug, ada juga yang di rumah nenek gue di Bandung. Oke. Gitu. Mungkin yang pertama tuh gue pernah megang pocong. Megang pocong. Gimana tuh maksudnya? Megang pocong. Jadi gue nggak tahu. Jadi awalnya itu gue lagi ya sekitar kelas SD lah. SD kelas 5 kelas 6 gitu. Di mana kayak ke Bandung ke rumah nenek main sama saudara gitu kan, main Smackdownan gitu. Oke, iya. Di kamarnya tante gua. Oke. Di kamar tante gua yang dimana pagi-paginya itu diceritain katanya semalam tuh ada yang ketok-ketok pintu. Oke. Pintu rumah, terus pas dibuka tuh nggak ada siapa-siapa. Wow, alright. Terus? Ya, nggak ada siapa-siapa. Gue kayak masih yang kayak skeptis gitu lah, walaupun dari SD gue kayak nggak takutan anaknya. Yeah. Jadi oh ya udah gitu. Terus ternyata pas dia dicerita lagi balik ke kamarnya, dia punya anak kan. Oke. Anaknya tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak digendong pocong, walaupun gue nggak ngerti ya gimana Anaknya cara digendong pocong gendong anaknya gitu kan. Sorry, tadi anaknya siapa? Anaknya tante gue. Anaknya tante lo. Sepupu lo. Iya. Oke. Sepupu gue. Masih bayi. Masih bayi. Oke. Jadi ya gue masih kayak nggak kepikiran gimana cara gendong apa segala macam. Gue main lah di kamarnya, main Smackdownan, bantal pada kemana-mana. Ya udah kelar main, beresin bantal kan. Gue liat ke bawah kolong. Di mana itu ada satu bantal putih. Gue pegang, gue tarik tuh nggak bisa. Karena gue bangun ngomong sama sepupu gue, Mas, ini di bawah bantal ya, susah banget. Tarik gitu. Ya, pas gue liat ke bawah, itu bantal udah nggak ada, kosong. Jadi gue nggak tahu itu apa. Cuman yang gue baru sadar pas udah gedean dikit kayak itu pocong jangan-jangan apa gimana gitu sih. Oke. Terus tadi sorry gue agak skip deh. Yang digendong pocong itu tadi di mana ininya adegannya itu? Adegannya itu jadi ketika tante gue habis buka pintu rumah, habis diketok-ketok. Terus nggak ada orang, balik ke kamarnya. Nah di kamarnya itu ada pocong yang gendong anaknya masih bayi itu. Wow. Gitu sih. So creepy. Terus habis itu gimana anaknya maksudnya
diambil, direbut. itu gue nggak ngerti sih, cuman entah gue nggak begitu inget juga, cuman mungkin kayak ya entah tiba-tiba udah ditaruh lagi apa gimana gitu. Gue kurang ingat sih. Oke, wow, that's crazy. Itu yang gue bingung sih, gue megang bener megang. Iya. Terus pas gue nanya, lihat ke bawah tuh udah nggak ada, hilang. Oke. Dan itu dua kejadian itu terjadi di rumah lo di Ciledug ini? Itu yang di Bandung. Oh ini di Bandung, rumah nenek ya? Rumah nenek. Rumah nenek ya, Gitu. oke. Wow, that's crazy. Anjing serem banget, men. Tapi di rumah nenek ada kejadian lagi nggak yang lo ingat? Di rumah nenek sih kebanyakan gue nggak begitu inget sih. Cuman yang paling gue inget itu di rumah gue sendiri dulu pas masih kecil juga sih. Umurannya kurang lebih ya nggak jauh dari situ, 5 atau kelas 5 atau kelas 6 SD. Dimana gue maghrib. Ya. Jadi rumah gue tuh teras gue itu bentuknya T. Teras gitu. Bentuknya T, oke. Jadi ada lorong yang lorong yang panjang itu menuju ke pintu utama. Oke. Terus di pintu yang samping itu ada di ujung yang bagian samping itu pintu samping. Pintu samping. Yang satu lagi tuh kosong. Pagar, lurus ke pagar nih, ya. Gitu ya. Oke, T ya gue, kebayang. Nah, terus akhirnya maghrib gue secara random sama adik gue masih kecil ngaca gitu, temenin yuk gitu segala macam ke teras gitu kan, ke teras. Dimana teras gue tuh yang bentuknya T gitu ya, bentuk T. Kan pintu masuk utama dari bawah nih. Nah di situ tuh di lorong itu ada kaca. Gitu. Oke. Gimana kayak gue random aja, mungkin masih kecil kan. Ngaca-ngaca apa segala macam. Tiba-tiba karena gue di lorong itu, ekor mata gue tuh ngelihat. Ekor mata sih. Ekor mata gue tuh ngelihat ada yang jalan gitu. Bukan jalan ya, tapi kayak melayang. Gitu. Melayang, oke. Yang gue lihat cuman putih. Oke. Gue nanya ke adek gue, lu ngeliat nggak gitu? Ngeliat gitu. Semuanya, iya, sama rambut-rambut sama mukanya. Oh shit. Terus gue kayak, dan sebelumnya, gue mau ke tempat itu, gue ke tempat lorong ini. Jadi dia lewatnya ke sini nih, lewat sini. Ya. Gue ke pintu samping. Oke. Sebelum kejadian itu gue ke pintu samping. Itu gue liat, dikunci. Harusnya nggak ada yang lewat tuh. Nggak ada yang lewat, dikunci. Akhirnya gue lewat pintu utama. Gue ngaca. Terus karena gue penasaran pas udah lewat gitu ya, ya mungkin orang nyebutnya Mbah Kunti ya. Cuman dia lewat, karena gue penasaran gue masuk, gue ngecek pintu samping gue. Dan itu kebuka. Itu nggak ada orang di rumah gue, lagi nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Dan gue nggak tahu dah. That's crazy sih. Dan emang itu dia sering nampakin diri sih katanya. Jadi di rumah gue itu ada pohon asem. Pohon asem yang gede banget. Itu akhirnya mau dipotong. Udah rencana mau dipotong gitu. Nah di situ sering banget kejadian muncul gitu. Kayak misalnya tetangga gue tiba-tiba ngelihat kayak dia lagi tidur malam-malam gitu. Subuh-subuh kayak bangun dengar orang nangis, cewek nangis. Dia lihat jendela, dan jendela itu langsung ke halaman rumah gue gitu kan. Tetangga seberang lo ya? Iya, jendela itu langsung ke halaman rumah gue. Dia ngeliat, dia nanya gitu, karena masih ngantuk mungkin ya. Dia nanya, mungkin dikira kakak gue yang cewek. Akhirnya dia bilang kayak, Kak Ajeng gitu, namanya Ajeng kan. Ajeng ngapain gitu, kenapa? Pas dia tegesin lagi tuh bukan gitu. Bukan, itu kayak putih, rambutnya panjang gitu, lagi nangis. Terus juga seringnya bokap nyokap gue sih yang lebih sering lihat. Jadi lagi nonton mereka berdua malam-malam di living room gitu, terus karena bentuknya T ya. Terus ini tuh living room dan sini tuh jendela ke arah luar. Arah teras. Arah teras itu ada kolam ikan gitu. Nah, di situ tuh sering banget dia nampakin karena jendela gue jendela dulu gitu. Yang benar-benar kayak ya udah nggak ada kering, nggak ada apa. Cuman kaca doang gitu. Itu arahnya tuh ngelihat keluar tuh lagi nonton TV sini, yaitu jendela gitu. Jadi ini TV. Ke TV. Jendela di mana? Sini. Kanan, ya. Apa sini? Situ. Ya, sini. Oke. Nonton ini jendela. Iya. Jadi ya kalau bisa ada something di luar itu kelihatan. Kelihatan banget. Jadi
nyokap gue ngelihat keluar gitu. Oke. Dia ngelihat kalau misalkan si Mbah Kunti itu lagi kayak gini nih. Anjing, lagi gini. Nah, Ih, terus fuck. bokap gue bilang kayak ya udah biasa, itu kan udah biasa, udah sering gitu. Diliatin lagi terus kayak nggak hilang gitu, lama banget sampai kayak bokapnya gue ya udah tidur aja gitu. Karena biasa, udah sering banget dia. Sampai akhirnya udah keseringan, akhirnya jadi biasa gitu ya. Biasa gitu. Oke. Tapi dia tuh sampai sekarang toh. Udah enggak sih sekarang, Udah karena jarang. pas udah dipotong. Pohonnya. Nah, pohonnya. Oke. Tapi menurut gue sih ketidakhadirannya bukan karena pohonnya, tapi karena kayaknya elonya sih. Mungkin. Elonya dan keluarga lo yang kayak udahlah biasa aja. Mungkin. Akhirnya jadi kayak hal yang nggak menakutkan dan akhirnya dia juga jadi kayak reputasinya menurun gitu ya. Udahlah gue nggak seru ya. udah nggak asik lagi. Karena ini cerita dikit ya. Dulu tuh editor gue tuh ini si Dava ini editor gue tuh suka nginap gitu. Oke. Nah dulu tuh setiap nginap tuh ada yang ngetok-ngetok kaca sendirian jam 2 pagi tuh ada yang berdiri di sini, ada yang apa gitu-gitu loh. Akhirnya karena keseringan nginap nggak ada. Oke. Karena udah keseringan nginap jadi kayak nggak ada, udah kayak mungkin hantunya juga kayak udahlah udah nggak guna lagi nih gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayaknya tanggapan gua mungkin emang sudah terbiasa lah seperti itu. Oke toh, terus ada cerita lain nggak yang lo alamin? Kalau yang gue alamin sih sebenarnya kayak ya kurang lebih kayak sekilas aja sih. Misalkan kayak dulu tuh gue zaman SMA pulang dari puncak. Oke. Kayak pulang dari puncak, dari Curug gitu lah ya. Hah? Di Curug, terus kayak lewatin gang-gang kecil, lewat jalan-jalan kecil gitu, turun. Itu waktunya maghrib, gue inget banget. Dimana kayak di kanan tuh ada kuburan. Karena ada kuburan, oke. Dan gue ngeliat pocong gitu. Rame-rame ngeliat ya, bukan gue sendiri doang. Bukan lo sendiri. Dan berhenti dulu ngeliat gitu. iya. Itu gue shock sih kayak. Anjir. Waktu ngelihat apa sih yang dirasain? Katanya ada orang yang nggak bisa, nggak bisa. Iya. Katanya malah Ya kayak nge-freeze Nge-freeze gitu ya. Jujur kayak nge-freeze. Kayak ngeliat dulu, berhenti. Berhenti ngeliat kayak. Terus nggak lama hilang. hilangnya gimana? Hilang kayak Fade out atau gitu? ya kayak Oh shit. gue nggak tahu tuh. Masalah banyak yang lihat, bukan gue doang. Gue nggak tahu sih kayak ya percaya nggak percaya, cuman kayak yang gue alamin sih gitu. Tapi gimana menurut lo? Do you believe in ghost? Do you believe in paranormal activity? Setelah apa yang gue lihat dan gue rasakan sebenarnya ya ada percayanya gitu. Cuman makin kesini makin gue gede sekarang kayak gue ngerasa rada-rada skeptis dikit. Karena Kenapa tuh? Karena mungkin kemungkinan itu Halusinasi. halusinasi atau apa segala. Karena gue tuh suka nggak percaya. Oke. Gitu. Jadi gue selalu datengin langsung gitu. Misalkan ada something, misalnya ada yang kayak ketok-ketok atau apa gitu. Cari. Gue cari dulu, gue lihat dulu bener nggak gitu. Iya. Soalnya pas gue lihat beneran, oke, oh ya udah, paling tosan gitu. Lebih takut diketok-ketok sama hantu atau diketok-ketok sama maling? Waduh. Ya, maling sih Maling ya. lah. Orang ya, Orang, soalnya orang. bisa bunuh, bisa apa gitu-gitu. Oke toh. Ada lagi kah cerita horor yang mungkin paling menakutkan dalam sejarah hidup lo? Gue cuman ada dengar cerita dari kakaknya temen gue. Kakaknya temen lo, oke. Nah, dimana dia sama, jadi ceritanya tuh temennya ini, gue lupa namanya, si A itu kuliah di Bandung. Oke. Akhirnya teman-temannya ini yang baru lulus SMA segala macam, terus kayak ya udah kita ke Bandung deh gitu. Iya. Main-main sana, ya udah main-main sana Bandung semingguan gitu ya, lagi libur. Terus mereka karena si orang yang yang di Bandung ini emang rada skeptis dan kayak ya agak-agak konyol aja orangnya gitu. Akhirnya ke gua Belanda. Why? Ada yang di Jepang gitu. Di Dago, Dago ya lupa. Ada gua Jepang sama gua Belanda kan. Di sana tuh katanya tuh nggak boleh ngomong keju. Keju. Gitu. Oke. Nggak boleh ngomong keju. Ya dia dengan santai ngomong, mana nih keju gitu. Iya. Keju enggak nih, nggak apa-apa gitu. Iya. Kayak anak-anak yang lain kayak, duh jangan nih segala macam. Terus udah nih balik malam, di malam ke warkop gitu segala macam. Terus akhirnya anak-anak pada pulang kan, anak-anak yang lain pada ke hotel, dia ke ngekos kan.
Dia ngekos. Dia ngekos kan sendiri. Ya udah dia balik ke kosan, sebelum balik di warkop itu dia sempat ngeliat katanya. Ngeliat ada kunti yang lewat gitu. Tapi Yang dia kayak sebelumnya dia nggak pernah tuh yang ngeliat. sebenarnya dia mungkin belum pernah Iya. dan ya dia skeptis akan hal itu gitu. Iya. Dia jalan pulang lah balik sendirian. Motornya tuh motor kayak Moge gitu yang Mega Pro gitu ya. Iya. Moge segala macam. Terus dia cerita kalau misalkan pas lagi di jalan itu dari daerah pokoknya gue nggak tahu daerah mana ya, cuman agak Bandung atas gitu ya. Turun dia ke arah kosannya, sepi, dia ngeliat di spion gitu, kayak ada yang terbang. Terus langsung masuk ke, mungkin banyak yang denger cerita ini kayak duduk ke belakang. Bonceng. Ya, di bonceng itu pas dilihat ke belakang tuh nggak ada. Tapi pas dilihat ke depan tuh ada. Dia lagi duduk kayak kecil gitu. Kecil maksudnya? Kecil, kuntinya kecil. Ya, maksudnya ya duduk di depan. Oke. Duduk di depan tangkinya. Iya. Dia udah ketakutan, dia cuma bisa bilang kayak astagfirullahaladzim gitu. Dan diikutin gitu sama kuntinya. Iya, banyak cerita kayak gitu. Banyak yang cerita kayak gitu. Iya. Akhirnya dia pulang, terus kayak dia udah merem, buka mata, dia kayak udah yang nabrak, udah bodo amat deh gitu. Tapi akhirnya enggak, dia selamat. Terus sampai kosan, dia nggak ada kabar sama teman-temannya semua segala macam nggak ada kabar. Akhirnya nyamperin semua ke kosan. Karena udah mau pada cabut kan, pada balik lagi ke Jakarta. Itu muka udah pucat banget. Muka pucat semua segala macam. Lu kenapa gini? Gue nggak bisa tidur. Kenapa? Gue ditendangin mulu sama orang Belanda. Ditendangin? Setiap malam. Ditendangin. Ada penampakannya nggak? Kenapa? Ada penampakannya berarti ya? Oh, dia. Gue nggak tahu sih. Mungkin dia bilangnya ya dia nggak bisa tidur. Pokoknya bener-bener kayak setiap mau tidur tuh pasti kasurnya tuh ditendangin sama orang-orang Belanda gitu. Anjing. Kayak tentara Belanda gitu. Shit. Dan akhirnya kayak yaudah akhirnya dibawa lagi ke gua Belanda, dibawa sama yang jaga di sana, terus udah masuk sendiri, pamitan gitu minta maaf. Udah balik lagi pas udah keluar tuh udah pucat, lebih pucat lagi, putih banget semuanya. Shit. Tapi so far setelah itu dia udah kelar. Iya. Itu Kalau boleh tahu siapa nama teman lu? Michael. Penjajahan Belanda tidak berakhir pada tahun 42 bagi Michael. Dan Belanda belum berakhir sampai tahun 2000 berapa tuh? 2000 berapa lah. 2000 berapa lah itu ya. Jadi ingat, sejarah Belanda itu nggak berakhir ya guys. Belum berakhir ya. Bagi Michael nggak ada tahun 42, 45 tuh nggak ada itu. Oke, Tok. Masih ada nggak? So far udah sih kayaknya. Udah ya? Wah, ini kisah horor yang baru gue denger sih nih. Kisah-kisah hantu-hantu Belanda gitu. Apalagi, tapi jujur tadi yang sepupu lo digendong pocong. Menurut gue, fuck sih. Gue pengen tahu banget sih tante lo gimana cara ngambilnya atau apakah dibalikin, apakah gimana. Shit, lu bayangin deh, lu pulang, buka kamar, anak lo digendong pocong, terus lu ngapain? Gila. Gue juga gak tahu sih gendongnya gimana gitu. Pocong kan diikat kan. Tapi ada beberapa saksi yang katanya pocong kalau lagi gentayangan ada yang gini, ada yang gini sih, ada yang kayak tangannya lepas gitu, katanya sih gitu, ada yang bilang kayak gitu. Ya gitulah Tok. Tok, thank you banget Tok udah mau mampir ke Mah Aku Takut di Studio Kecil TV. Thank you juga teman-teman yang udah mau sharing-sharing juga sama kita, dan teman-teman semua di luar sana yang mau sharing-sharing atau punya kisah-kisah horor, boleh kirim emailnya langsung ke sini. Kita akan bacain atau kita bisa undang kamu langsung untuk cerita langsung sama kita di Studio Kecil TV di Mah Aku Takut. Sekali lagi Tok, thank you sudah mampir. Teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saksikan terus Mah Aku Takut setiap malam Jumat habis maghrib di-upload, nggak tahu jam berapa ya. Bersama gue Diku sebagai Mbah Dukaun, dan sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut.